Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Homeschooling Taman Sekar Bandung. Kali ini kita bertemu sama Ibu Mita. Iya, ini adalah orang tua dari peserta didik kita. Udah 2 ya Bu ya? Ya. Siapa aja Bu? Anak saya yang sekolah di sini, yang pertama itu Fatira Nurkodrina, atau kakak-kakak tutor sini lebih nyaman memanggilnya Cici. Cici. Iya. Sekarang Cici udah lulus, udah semester 3 di NHI, alhamdulillah. Ambil jurusan pastry. Pastry ya. Cocok ya Bu ya? Cocok, alhamdulillah. Sesuai minat bakat dia. Kalau untuk yang kedua Bu? Yang kedua sekarang namanya Fatimah Azani Anastasia. Sekarang kelas 9 Kelas dan 9. ambil rapor. Ini dia nih. Iya. Kita ngobrol hari ini tentang salah satunya nih tentang rapot. Ya. Karena kan seperti yang kita tahu ya Bu ya, masih banyak paradigma di masyarakat itu yang menganggap bahwa rapot itu menjadi apa ya, nilai atau standar nilai ya dari seorang anak gitu. Bahwa ibaratnya kalau rapotnya bagus, artinya ini anaknya baik, ini anaknya itu Pinter. punya masa depan yang lebih cerah gitu segala macam gitu ya Bu ya. Ibu sendiri setuju nggak? Buat saya nggak setuju 100%, tapi itu mungkin bisa jadi salah satu pedoman lah untuk orang tua bagaimana melihat perkembangan anak sejauh ini seperti apa. Cuman buat saya sendiri, buat saya pribadi, melihat hasil rapot itu menjadi untuk menjudge anak saya pintar atau enggak, punya masa depan baik atau enggak, itu tuh enggak gitu. Karena sebenarnya pintar itu bukan hanya dilihat dari ini, dari gitu. Sekarang kalau misalnya kita ngebandingin antara misalnya siapa ya, pemain bola Cristiano Ronaldo misalnya sama Beyonce, kalau ditanya atau kan deh sama siapa ya yang ilmuwan deh, katakanlah mungkin yang lebih gampang karena Einstein sama pesepak bola pinteran mana, maka orang akan bilang pinteran Einstein. nggak mesti juga. Einstein kalau disuruh main bola bisa nggak? Belum tentu gitu. Jadi buat saya ini mah mungkin cuman sebagai standar aja. Oh, dia minat bakatnya kelihatan mungkin di sini dari angka ya, mungkin itu aja. Nah, ketika dari angka kelihatan dia misalnya bahasa Inggrisnya 9 misal ya, terus misalnya olahraganya 6 atau matematikanya 6, ya udah kita nggak usah terlalu di drill untuk bisa matematika. Terus matematikanya gitu berarti kan. dia ya udah matematikanya nggak bakat, ya bakatnya di misalnya ternyata di bahasa Inggris, ya udah kita ngedrill, nge-support apa yang menjadi minat bakat dia. Betul gitu sekali. Ibaratnya ikan bisanya berenang, kita suruh Manjat? terbang dia nggak bisa, suruh manjat nggak bisa. Betul sekali. Begitu juga Ini burung, kalau suruh berenang dia nggak bisa karena minat bakat burung adalah terbang. dia punyanya sayap ya Bu ya, bukan sirip ya Bu. Betul banget. Nah ini dulu suka dengar cerita dulu kan, kalau salah satu alasan ibaratnya Cici ya waktu pas masuk sini juga kan salah satunya dulu suka cerita, ya soalnya kalau matematika tuh bikin pusing apa segala macam, dan kalau di sekolah formal ya mau nggak mau ya Bu ya. Nah gitu, itu salah satu jadi pertimbangan juga saat itu Bu. Iya, jadi cerita sedikit, anak saya yang pertama nih yang sekolah di sini waktu dulu, dia menemukan ketidaknyamanan sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Terus saya analisa kenapa dia nggak nyaman, karena dia merasa katakanlah untuk dia paham suatu materi dia bisa paham 10 menit, nah sementara teman-temannya 5 menit. Nah gurunya itu kan nggak bisa dong fokus hanya ke Satu anak saya anak itu itu ya. ke Cici. Jadi teman-temannya bakal keseret-seret juga ya, nggak bisa gurunya hanya fokus ke Cici. Oh jadi saya pikir gini, oh Cici berarti nggak bisa sekolah di ruangan yang terlalu banyak muridnya. Nah, terus saya searching, pokoknya meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk anak saya yang Cici itu ya, yang pertama itu, ya akhirnya ketemulah di sini di homeschooling. Ya udah homeschooling itu buat saya sangat memfasilitasi anak saya dengan kondisi dia seperti itu. Jadi karena saya ingin mendrill apa yang menjadi minat bakat dia tanpa harus mengorbankan waktu sekolahnya. Makanya saya pilih homeschooling. Kan homeschooling seminggu cuma 2 kali saat itu. Nah sisa waktunya bisa dipakai untuk hobi-hobi dan minat bakat dia. Saat itu dia senang masak, ya udah saya
masak, maksudnya saya ya bukan kursus juga sih, cuman saya kasih dia waktu untuk terus mengeksplor. Iya, dan terbukti ya sekarang Iya. kuliahnya pun kan Iya, akhirnya ke arah gitu. sana ya Bu ya. Jadi tepat gitu. waktu itu anak saya yang ini untuk Alhamdulillah. masuk ke sini. Alhamdulillah banget, terima kasih. Jadi Iya sama-sama Ibu untuk kepercayaannya, terima kasih juga Bu. Bener, dia menemukan kenyamanan di SMP. Nggak apa-apa, saya bilang kamu nyaman dulu aja untuk bersekolah, karena waktu SD dia jujur tidak nyaman sekolah itu gitu. Sementara betul, di Indonesia betul. ini kan anak tuh harus sekolah. Tetap ya, Iya, gitu. tetap melihat ijazah Betul, gitu. iya. Gitu. Nah kalau untuk yang Fatimah nih Nah, sekarang, yang Fatimah, sama Fatimah juga dari sisi akademik dia memang tidak terlalu istimewa, tapi buat saya it doesn't matter. Buat saya ya sepanjang dia enjoy di sekolah, akhlaknya baik, terus dia gitu ke orang tua baik, sholatnya nggak tinggal gitu, lengkap 5 waktu. itu lebih penting iya, betul Bu. Karena adab di atas ilmu sebenarnya kan betul. Bu ya. Terus dia gitu dia sama teman-teman di sini dia nyaman. Dia nyaman dengan teman-teman di HS ini, dia nyaman. Buat saya udahlah cukup lah. That's it gitu, enough gitu loh. Terus nilai ini saya kadang-kadang suka, oh ya udah, dilihat oh ya udah Ya gitu, betul. oke. Memang karena di homeschooling ini Bu memang yang namanya raport itu ya sesuai namanya report ya Bu ya. Iya. Sebenarnya lebih melaporkan perkembangan siswa udah sampai sejauh mana gitu. gitu. Nah kalau untuk Fatimah sendiri kan bukan di PS3, maksudnya bukan dimasak ya. Iya. Sukanya lebih ke bela diri bela ya. diri, karate sama seni sih, main seni gitar juga, iya betul. sama lukis, melukis juga betul. gitu. Jadi lebih ke yang aktivitas fisik mungkin Iya, ya. betul. Makanya meskipun Kanan kiri masih sih, ya, kelas otak 9 kanan tapi tingginya Iya, tuh juga udah nyusul kakak-kakak Iya, benar. tutornya kan Iya, gitu. tinggi. Makanya juga banyak. Nggak apa-apa Bu, jadinya kayak energi Iya, soalnya. kayak Betul gitu. betul. Nah, jadi saya kagum lah. Berarti kan Ibu juga udah paham ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa sharing ke orang tua murid yang lain ya, yang mungkin masih memandang bahwa raport itu segala-galanya Iya, gitu. Karena kan nggak gitu. Nah, karena ini kita bagi rapotnya tuh ngomong-ngomong kan ini di penghujung tahun ya Bu. Nah, ini kan biasanya momen yang pas nih buat kumpul keluarga gitu ya, barangkali liburan. Ini suka dapat oleh-oleh nih Fani nih dari Fatimah, dari Cicel, dari mana-mana nih. Nah, nah biasanya nih liburan keluarga ini jadi ini nggak Bu sih, ibaratnya apa ya, kayak ada momen khusus gitu, direncanakan sejak jauh-jauh hari atau misalkan lebih ke begitu kepikiran, ayo karena kadang-kadang kan direncanakan gagal malah yang ngedadak tuh yang jadi itu gimana biasanya? Ya gitu. Kalau kami ya sekeluarga bukan tipe yang terlalu merencanakan dari jauh-jauh hari, karena memang kan kuncinya kan ada di abinya kan, di suami saya, di ayahnya gitu. Yang kadang-kadang di tengah perjalanan dia ada pekerjaan lah, ada tugas dari kampus dan lain sebagainya. Jadi udahlah, cek bahasa Sunda mah kumaha brehna we gitu. Jadi gimana nanti pas ininya aja gitu. Memang nggak terlalu yang, bukan tipe yang kita liburan akhir tahunnya mau kemana gitu, enggak. Jadi gimana ininya aja sih gitu. Alhamdulillah kita alhamdulillahnya dengan begitu juga suka ini ya berjalan gitu. Ada aja ya momennya ya. Gitu. Misalnya gitu. Tujuannya sendiri untuk liburan itu apa sih Bu? Apa cuman pengen, kan kadang-kadang nih anak-anak zaman sekarang ya begitu tanya kenapa sih harus liburan? Iya, itu soalnya Instagramable banget gitu. Nah kalau ini kalau sekarang kalau ke Ibu lebih kemana nih tujuannya? Kalau kami ya sekeluarga lebih suka ke pantai sih sebenarnya. Jadi apa-apa pantai, pengen pantai, udah lama nggak pantai gitu. Terus ke pantainya pun nggak mesti yang yang luxurious beach gitu. Pokoknya kadang kita ke pantai yang orang tuh nggak tahu ternyata di daerah itu tuh ada pantai. Yang penting pokoknya pantai aja. Dan boleh saya sebut ya, di sini saya senang ke Cirebon karena di Cirebon itu dekat pantai di Indramayu. Itu bukan luxurious beach seperti Kuta lah, Pangandaran, enggak, tapi eksotik. Masih gitu. Ini ya. Iya, dan nggak terlalu jauh sebenarnya ya dibandingkan gitu. Kalau yang kita penting pantai aja gitu. Dan kadang-kadang memang sebenarnya namanya liburan itu bukan kemananya ya Bu ya, tapi dengan siapa kita berangkat gitu. Quality time-nya ya. Misalnya kalau misalnya kita ke suatu tempat yang kita sukai juga, kalau misalnya nggak sama Abi sama Umi nggak enak gitu. Dan itu kadang-kala ya betul Bu, family time ini kadang-kala jadi suatu yang mahal ya Bu ya. Karena kan ada juga anak-anak yang mungkin sudah kehilangan sentuhan family tadi ya. Jadi mereka akhirnya lebih nyaman liburan itu bersama teman-teman gitu ya. Masih ada kan masa-masa anak seperti itu. Jadi alhamdulillah banget nih kalau untuk keluarga yang masih bisa merasakan bahwa
nyaman kok bersama keluarga itu gitu. Iya. Itu luar biasa sekali gitu. Iya, Bu. gitu. Ya salam. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah anak saya masih yang kelek abi umi lah gitu. Masih cuman mereka juga ada masa-masa aku juga pengen dong sama teman-teman Iya. ya, selama sama abi sama umi diizinin, terus saya tahu siapa temennya, kemana perginya, why not lah gitu. Iya, jadi tetap harus seimbang ya, yang Iya, penting seimbang, ya gitu. Jadi gitu. minta izin segala macam, terus kita juga tahu pergi sama siapa, Iya, kemana gitu iya, ya Bu ya, itu betul. juga. Nah jadi ibaratnya tetap jadi seimbang antara Iya. sosialisasi dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya, dengan keluarganya juga. Iya, makasih banyak loh Bu Iya, untuk sama-sama. sharingnya. Salam untuk Cici, Iya, salam untuk Fatima. iya, Mudah-mudahan iya. lancar terus Iya. kuliahnya. Fatima juga mudah-mudahan betah terus di homeschooling. Amin, amin. Iya, Insyaallah. terima Ya, kasih. So far sih itu sih dia nggak ngerasa komplit. Bahkan, aduh, antara offline sama online dia, I would rather online gitu. Oh gitu, jadi nggak ini juga ya Bu ya? Kan ada beberapa yang begitu. Online sorry offline. Tuh saya masih suka itu ya. Kebalik Dia ya? senang datang ke sini. Datang. Meskipun cuma 2 kali dalam seminggu, tapi nggak masalah ya Bu ya? Cukup berkesan. Bahkan kan kalau gini, Umi jemputnya jangan cepet-cepet, aku masih pengen main di sini. Iya, suka bawa Gitu. hoverboard loh sini main Iya. bareng-bareng. Aku mau bawa hoverboard main di sini. Iya, berarti kan ibaratnya ya salah satunya tujuan kami untuk menyediakan ibaratnya bukan hanya lembaga pendidikan tapi juga rumah kedua Iya, bagi homeschoolernya betul, bisa iya. tetap tercapai ya Bu ya. Homeschooling itu jadi buat saya bilang sekolah tapi feel at home gitu. Iya, Feels at alhamdulillah. home, feels like at home gitu. Alhamdulillah. Thank you. Iya, to makasih HSSB. juga untuk sharingnya Ibu. Iya. Yang lain kalau mau tahu feel at home-nya di homeschooling gimana, mampir ke sini. Betul, Iya, betul. daftarin anak-anaknya ke sini. Iya, sip. Oke, terima kasih Bu. Recommended lah, recommended insya Allah. Bismillah ini recommended saya. Makasih Makanya dua banyak. anak saya di sini. Ibu, makasih banyak ya untuk dukungannya selalu. Baik Ibu, Iya. terima kasih sekali lagi untuk Iya, sharingnya. sama-sama. Salam sehat selalu, Iya, salam amin, untuk keluarga di amin. rumah. Selamat menghabiskan waktu bersama di penghujung tahun. Semoga nanti tahun yang akan datang semua lebih baik lagi, Iya, amin, penuh amin, dengan amin, perlindungan dan amin. keberkahan Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh.